Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fadilat al-asatizah wal ustazat wa fadilat at-tullab wa talibat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Sebenarnya kalau sudah di hari haknya ya, ini udah hari ujian, biasanya udah nggak berfungsi lagi tuh nasihat-nasihat, la yanfa. Ya. Limada? Li'annakumul an turakizuna fi i'dadil ikhtibar. Turaji'un rubbama tastami'una ila an-nasaih walakin ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayn bainama tahfaz wa tastami' ila an-nasiha. Ya. Antum akan mencoba untuk fokus mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh ustaz, tapi juga dipaksa untuk murojaah, persiapan. Ya. Jadi kalau antum mencoba untuk mengambil dua-duanya, nggak mungkin bisa. Ya. Imma antastami ilan nasiha, ilan nasaih. Antum dengarkan nasihat-nasihat, kemudian lupakan dulu sementara hafalan antum, atau antum merojak di dalam hati sambil pura-pura fokus dengan nasihat. Nah, antum ada di antara keduanya ini. Ada yang yurakiz bin nasaih, wa fihi man yurakiz bi al-hifz wal muraja'. Tidak mungkin ada di antara, enggak mungkin ada yang ketiga, dia mendengarkan nasihat secara utuh sambil murajaah. Ya. Atau ada yang ketiga tidak nasihat, tidak murajaah juga mungkin. Mungkin juga ada yang kayak gitu. Hah? Itu dia udah ngeblank. Nanti setelah ujian baru evaluasi, baru nasihat itu masuk. Oh iya ya Ustaz ya, kalau nggak mau ternyata kayak gini ya, besok lupa lagi tuh, nggak apa-apa. Tapi minimal sudah. Jadi fungsi ujian, tujuan ujian adalah untuk mengukur, ya, seberapa besar kesungguhan dan keseriusan kalian selama ini dalam satu semester. Gak mungkin kalian anak yang rajin kemudian nilainya rendah, gak mungkin. Ya. Karena dalam hadis disebutkan apa? Yubtala rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang itu diuji tergantung pada apa? Hasabi dini, bagaimana dia beragama. Kalau dalam ujian kayak begini, ya, itu kalian akan lihat nanti itu. Dan tujuannya ujian itu supaya kalian juga bisa mengevaluasi diri setelahnya. Sadar diri, evaluasi, muhasabah lagi. Oh ternyata kalau strategi yang saat ini, selama ini saya pakai kayaknya kurang tepat, gak cocok nih. Ya, thoriqahnya, cara pola menghafalnya ternyata kurang efektif. Cari pola lain. Jangan tetap di pola yang sama, ya, dan jangan diam saja. Sekarang nih misalnya di saat ujian nanti ternyata, di saat ujian sebenarnya bukan demam panggung ya, itu bahasa mencari pembenaran saja, ya, demam panggung itu. Ya. Karena nggak demam juga pasti atas panggung kan? Hah?
cuma bergetar aja dikit, tapi nggak demam. Itu orang-orang yang mencari pembenaran aja di situ tuh. Ya sebenarnya memang dia gemetar, dia bergetar di atas panggung karena nggak siap, ya, karena tidak siap, bukan karena malu, bukan karena apa-apa. Karena orang yang sudah siap pasti juga mentalnya lebih kuat, lebih siap tuh, nggak ada gemetar-gemetarnya, nyantai aja. Udah kayak muroja setiap hari aja kalau ada ustadz di depannya. Setelah ini mudah-mudahan kalian sadar diri, ya, melihat kekurangan dan kelemahan kalian. Kemudian ambil strategi lain. Di saat kalian merasa bahwa strategi dalam menghafal saya semester ini belum membuat hafalan saya itu kuat, cari langkah lain, ya. Pola menghafalnya, setoran misalnya. Di saat setoran gimana pola menghafalnya? Hanya sekali baca, habis itu tutup, dihafalkan gitu ya. Oh kayaknya kurang kuat nih kalau kayak gini. Harus 2 kali baca, 20 kali baca misalnya. Tikror di situ, ya. Alif lam mim baca 20 kali. Sekali aja kalau belum bisa 20 kali. Ya. Ayat setelahnya bahwa hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, baca 20 kali. Itu akan membuat hafalan nanti lebih kuat nempelnya ketimbang hanya sekali baca kemudian coba untuk menghafal. Itu juga hikmahnya. Mustawa awal kenapa kita perintahkan arahkan kalian untuk khotam tilawah 30 kali itu, bukan hanya sekedar ya lancar dalam bacaannya, tapi agar itu menjadi modal awal, diberikan kekuatan untuk menghafal. Karena orang yang tikror sampai 20 kali dia baca, dia ulang-ulang, sebelum dia mulai menghafal aja sudah mulai ada gambaran kan. Bahkan bisa saja dia hafal, oh ini di halaman sekian, karena udah sering dibaca sampai 20 kali. Halaman sekian, ya, di ayat sekian, pojok sebelah. Kalau yang kuat di tikror itu 20 sampai 30 kali baca. Ini terlalu pede, baru 1 kali baca udah mau dihafal lagi. Cepat hilang juga itu kalau kayak gitu. Pola, ya, polanya berarti yang harus dirubah. Metodenya yang harus dirubah, pendekatannya yang harus dirubah. Ini fungsi-fungsi ujian, ya, fungsi-fungsi ujian. Maka para asatidz ingin melihat, ya, siapa yang betul-betul bersungguh-sungguh. Walau sebenarnya Ustaz sudah tahu, ya, walau sebenarnya asatidz juga udah tahu. Tanpa ujian nih, asatidz sebenarnya sudah bisa ngasih nilai juga ke kalian tuh, ya. Gak mungkin yang sering bolos-bolos, yang gak pernah setoran, tahu-tahu dia paling mungkin hafalannya gak mungkin. Yang sering pura-pura sakit gak mungkin lebih mungkin daripada yang sehat-sehat saja menghafal, rutin setoran, gak mungkin. Bisa saja Ustaz langsung ngasih nilai, maka nanti kalian akan protes lagi, ya Ustaz kok dari mana nilainya, apa dasarnya, ya, alat ukurnya apa. Ya maka kita buka itu supaya juga kalian sudah lebih sadar, juga lebih tahu, ya, ini loh kamu selama ini masih lemah, bukan karena, ya, bukan karena kalian murojaah setiap hari, tapi karena masih kurang dimaksimalkan waktunya. Karena waktu kalian si fulan, si A dengan si B sama, durasi mengajinya juga sama, makannya juga sama, tapi memanfaatkan durasi, memanfaatkan waktu itu yang berbeda, ya. Ada orang yang memperlihatkan kesungguhan dia untuk menghafal, bahkan akan ada nanti penilaian khusus dari guru, nilai plus. Ustaz, saya kok udah terus, gak usah dikte Ustaz. Ustaz udah tahu.
Kamu memang anaknya yang rajin, agak susah menghafal, ya mungkin ada dosa-dosa masa lalu, ya, yang menghambat kalian untuk menghafal. Ustaz juga sudah bisa ngasih nilai itu, ada nilai plusnya karena dari apa? Rajin di murojaah, ya. Kalau di ikhtibar nihai nanti ada istilah salamatul imla wal khat, ya. Untuk tulisan yang bagus, rapi, asyru darajat misalnya, ada 10 nilainya. Jadi enggak dari 100 itu jawaban kalian hanya diambil maksimal 90 tuh. Ada 10-nya. Ini sebenarnya itu bahasa salamatul imla wal khat itu bahasa ustaz aja, cuma ya 10-nya itu tambahan kasihannya aja tuh. Buat nambah-nambah. Kalau ada yang nilainya ya Allah enggak sampai 60 nih misalnya. Harusnya rosin dulu itu. Ustaz selamatkan lewat salamatul imla wal khat itu 10. Ya. Jadi kalau keseharian kalian menunjukkan semangat, kesungguhan, murojaah, atau di atas panggung, ya, ngeblank masih ada, ya, masih ada syafaat dari Ustaz, gitu ya, karena rajinnya kalian. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan, ya, ujian kalian semua jadi dimampukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa mengingat apa yang kalian murojaah, ya. Gak mungkin kalian bisa mengingat apa yang tidak kalian murojaah, ya. Dan mudah-mudahan kalian semuanya bisa dan dimampukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa mendapatkan nilai terbaik. Amin. Allahumma amin. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujian Quran untuk ikhwan dan akhwat secara resmi saya buka. Syukran, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.